Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakas syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum mulai, saya ingin meminta maaf dalam rangka suasana halal bihalal bulan Syawal, suasana Idul Fitri. Sebagaimana tradisi para salafus saleh, para sahabat Nabi, setelah bulan suci Ramadan, setiap kali berjumpa dengan sesama saudaranya seiman, sahabat bertemu dengan para sahabat yang lain, senantiasa selalu berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya taqabbalallahu, semoga menerima Allah, minna wa minkum, dari kita dan dari panjenengan semua, amal kita, amal baik kita, puasa kita, sholat tarawih kita, bacaan Quran, zakat, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh para sahabat selama 6 bulan, saling mendoakan. Setiap kali bertemu, taqabbalallahu minna wa minkum. Nanti ada momentum yang lain, ada kesempatan yang lain, berjumpa lagi, taqabbalallahu minna wa minkum. 6 bulan. Berarti dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Sabal, Tegepek, Riyajah, Sora Sapar, Molhut.
suasana batin mereka itu tidak hilang, tetap bagaimana Ramadan dan kebaikannya terus melekat. Maka seharusnya kita belajar dari keteladanan para salafus salih. Semoga kebaikan-kebaikan Ramadan yang kita lakukan terus berkelanjutan, tidak hanya di bulan Syawal, tapi bulan-bulan berikutnya hingga bertemu Ramadan lagi, dan sepanjang tahun. Kullu amin wa antum, mudah-mudahan terus baik, amin ya rabbal alamin. Untuk melanjutkan kebaikan, kita lanjutkan keistiqomahan kita. Monggo disilakan. Al-Qari siapa? Ustadz Abdul Khaliq. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasul awwali fadlul dzikri wa fihi fawaidun ma warada bi sya'ni ahli dzikri fadlul ijtima'i ala dzikri fadlul jahri bidzikri wal israri bihi ma warada bi sya'ni ahli dzikri. Ini menjelaskan tentang keutamaan Dzikir. Orang-orang yang berzikir dan majelis zikir. Silakan. I'lam waffaqani Allahu wa iyyaka anna dzikril. Kita didoakan oleh Kiai Musannif, waffaqani Allahu iyyaka. Semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada panjenengan semua. Inilah akhlaknya para orang-orang saleh. Nulis kitab, nulis buku sambil berisi doa, tidak mencela, tidak mengumbar kata-kata kebencian, tidak melaknat, tetapi berharap senantiasa mendapatkan taufik. Taufik ini apa artinya? Artinya bahwa kita diharapkan senantiasa berbuat baik, mendapatkan bimbingan dari Allah. Kalau hanya hidayah masih kesadaran, tetapi kalau sudah taufik, ini bukti perbuatan. Hidayah itu contohnya ada orang menyesal, saya menyesal, saya ingin setelah ini memperbaiki diri, berbuat baik, tapi belum berbuat baik. Saat berbuat baik, yang tidak sholat kemudian melaksanakan sholat. Nah, taufiknya itu ketika sholat. Maka yang paling ditekankan oleh guru-guru kita biasanya taufik. Seandainya dipilih, lebih memilih menyebut taufik atau hidayah, para guru-guru kita biasanya lebih mengutamakan menyebut taufik. Waffaqakum Allahu. Tetapi kadang dilengkapi billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nah, silahkan dilanjut. Anna dzikrallaha azza wa jalla minal umuri al-matlubati syar'an wa raghaba fihi syari'ul hakim wa hassa alaihi fi kasirin minal ayatil karimati wal ahadisin nabawiyyati syarifati wa ala dzalika kana salaful ummati minas sahabati wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahlu dzikrillah ala dawami wa fi jami' ahwalihim wa halatihim la yaf'aluna an dzikrillah imtisalan li amrillahi subhanahu wa ta'ala wa ta'siyan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syariat Islam ini senantiasa memberikan motivasi pada kita semua untuk berzikir, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan dicontohkan oleh salaful ummah,
salafus saleh. Kenapa kita seringkali menyebut salaf? Karena orang yang datang di kemudian hari itu mengikuti sebelumnya. Dan orang yang paling dekat dengan sumber syariat itu yang paling mendekati keteladanan. Siapa? Sahabat Nabi yang tahu perbuatan Nabi, sejarah Nabi, hidup bersama Nabi, melihat Nabi berzikir, Nabi sholat, bagaimana caranya beribadah. Para sahabat. Setelah itu generasi tabi'in. Masih baik tabi'in, bahkan 4 tabi'in. Jadi 4 generasi ini baik, sehingga disebut dengan generasi salaf. Pondok-pondok disebut pondok salaf. Maksudnya apa? Ittiba li salafil ummah. Salafiyah Syafi'iyah bernama Salafiyah Syafi'iyah karena ingin mempertahankan nilai-nilai kesalafan. Namun akhir-akhir ini kata salaf itu digunakan oleh orang yang justru berbenturan dengan salafus saleh, mengatasnamakan kita pengikut manhaj salafi, tetapi gampang menyalahkan orang lain, menganggap dirinya paling benar, paling syariat, paling sunnah, paling Quran, yang lain dolalah, yang lain bid'ah, yang lain bahkan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kitab ini ditulis dalam rangka menjawab tuduhan-tuduhan dolalah kepada ahli zikir. Termasuk yang kita bahas adalah Syarah Ratibul Haddad. Jadi kitab Ratibul Haddad menjelaskan isi bacaan Ratibul Haddad ada dalilnya. Begitu kira-kira nanti yang akan disampaikan. Nah, wa minal ayatid dallati ala fadli dzikri wal amru bihi qaulullahi subhanahu wa ta'ala wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil ashyi wal ibkar wa qauluhu subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Dari 2 ayat ini saja maka berarti orang yang berzikir itu dia sudah berada dalam wilayah perhatian Allah. Murid yang diperintah oleh gurunya melaksanakan perintah gurunya dapat perhatian gurunya. Anak yang diperintah oleh orang tuanya melaksanakan perintah orang tuanya dapat perhatian orang tuanya. Umat yang melaksanakan perintah Nabi dapat perhatian Nabi. Maka manusia yang melaksanakan perintah Tuhannya mendapatkan perhatian khusus dari Tuhannya. Jadi orang yang berzikir berada dalam perhatian khusus Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa orang yang berzikir berarti ittiba, ngereng lampana kanjeng Nabi. Nah, orang yang ikut jejak Nabi dapat modal cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Kalau ingin cinta kepada Allah, ya ikuti Nabi. Melalui pintu Nabi, cinta kepada Allah dapat dicapai. Jangan ngaku-ngaku cinta Allah kalau tidak melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Di sini ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perintahnya kepada orang yang beriman. Berarti orang yang merespon perintah berzikir, bertasbih kepada Allah ini ada sambungan keimanan. Kesimpulannya bagaimana? Orang yang berzikir berarti sinyal imannya hidup. Karena di sini arah khitabnya, arah pembicaraan Quran kepada ya ayyuhalladzina amanu. Yang sadar untuk berzikir, bertasbih itu adalah orang yang beriman.
Dan berzikir itu bukan hanya manusia, tapi makhluk lain juga berzikir. Di alam semesta ini ada bermiliar-miliar, bertriliun-triliun makhluk lain berzikir pada Allah. Terutama malaikat yang tidak pernah maksiat pada Allah. Maka sebenarnya ketika manusia berzikir, ini sedang membersamai makhluk lainnya untuk menuju ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berzikir oleh Allah dibanggakan, itu hambaku, ingat kepadaku. Diperkenalkan kepada para malaikat. Bayangkan panjenengan punya santri, santrinya berprestasi, kemudian santri ini disebut, iku loh muridku, iku cerdas, iku anak kan Pak Fulan, wong kono, disebutkan. Nah, betapa bangganya murid yang disebut-sebut oleh gurunya. Kalau guru dibanggakan oleh muridnya, sudah pasti itu memang kebanggaan murid. Saya mengaji kepada Kiai Fulan, itu guru saya alim, pantas muridnya. Tapi ketika guru menyebut muridnya, ini yang istimewa ini. Makanya tadi di awal doa, waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim, ya Allah jadikan aku mahbuban, dicintai, fi qulubi ibadika, di dalam hati hamba-hambamu. Kita minta nama kita ada dalam hati guru kita, orang-orang yang saleh, para wali-walinya Allah. Kalau sudah nama kita ada di dalam hati beliau, didoakan kepada Allah, ya Allah fulan ini, fulanah ini, jadikanlah dirinya orang yang barokah, keluarganya barokah, rezekinya barokah. Sudah, kalau sudah didoakan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah, kita akan terangkat menjadi mulia. Nah, wala yaqtasiru dzikri 'ala rijali dunan nisa'i wa innama yashmaluhum jami'an. Qala Allah Ta'ala wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirati walidzalika raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzikri wa hassa 'alaihi wa asna 'ala ahlihi minadh-dhakirina wadh-dhakirati. jadi orang yang berzikir tidak hanya khusus laki-laki, tapi juga perempuan. Perintah berzikir ini tidak pandang gender. Oh, yang berzikir cukup laki-laki. Tidak, tapi perempuan juga. Karena Allah ingin memuliakan lelaki dan perempuan. Sebagian agama justru hanya menekankan laki-laki saja. Perempuan seakan-akan tidak ada peluang untuk menjadi orang yang ahli zikir, orang yang ahli ibadah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan orang-orang yang ahli zikir. Amin. Dimuliakan Amin. oleh Allah, Amin. dibanggakan oleh Rasulullah. Amin. Menjadi orang yang senantiasa dalam Amin. kebaikan. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga manfaat barokah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.